Siap, Bu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, nanti jawabnya Pagi. Yes, ya. Oke, kita cek semangatnya ya. Walaupun sudah siang harus tetap semangat. Oke. Semangat pagi. Yes. Oke, bertemu lagi dengan Ibu ya di pembelajaran desain komunikasi visual, dasar-dasar desain grafis. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita presensi dulu. Ibu lupa ya. Sebelum presensi kita apa? Ya, doa lebih dahulu. Silahkan Mas Haikal, Ibu minta tolong dipimpin doa semangatnya. Duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Ya, oke. Terima kasih Mas Haikal. Kita presensi dulu ya. Oke, silahkan nanti ketika Ibu panggil kalian acungkan tangan ya sambil apa ya? Hadir. Kalau hadir atau hadirat selalu biasa ya. Jadi nanti yang nggak biasa apa ya? Kalian ucapkan satu apa nih jatuh? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian ucapkan satu kata yang mewakili perasaan kalian hari ini. Sudah pernah kan? Ya, sudah pernah. Berarti sudah berpengalaman. Oke. Yang pertama Mbak Akmalia. Senang. Biasa senyumnya juga melambangkan senang ya. Senang ya. Yang kedua Mbak Alika. Senang juga. Oke. Yang ketiga Amalia Jinda. Oh, ngantuk ya. Nanti Ibu buat dia tidak ngantuk. Oke. Berikutnya Mbak Arista. Senang. Oke. Mbak Diana. Ngantuk, Bu. Oh, ngantuk. Nanti pelajaran Ibu tidak akan ngantuk ya. Oke. Berikutnya Mbak Indah. Kabret, Bu. Apa? Kabret. Apa itu? Kakak belutan. Betul ya. Oke. Biar tidak ngantuk kita ngakak saja ya. Berikutnya Mbak Indah. Berikutnya Husnatul Lailiyah. Senang. Oke, senang tapi kok ekspresinya Oke, berikutnya Mbak Marta Ernawa. Lelah lagi senang ya karena senyumnya merekat gitu ya. Berikutnya Mbak Mei Windianti. Senang. Oke, Mbak Melani. Netral tapi senyumnya senyum Yang paling netral. Muhammad Haikal. Netral. Oke, Mbak Naflah Lubna. Nah, berikutnya Mbak Nailul Hasna. Senang. Oke, berikutnya Mbak Rafika. Oh, biasa saja ya dari raut wajahnya ya. Berikutnya tadi siapa? Mbak Rafika sudah. Mbak Raihana. Apa itu? Yang berikutnya Mbak Rinda. Oh, biasa aja. Oke, wajahnya juga biasa. Berikutnya Mbak Ririn. Campur aduk. Apa sama apa? Oh, nggak tahu. Tapi nggak jelas ya. Estrogen. Oke, berikutnya Mbak Risa. Bahagia. Mbak Rosiana. Lelah. Bisa ya, lelah ya. Oke, semoga lekas sehat ya. Yang lainnya jangan sakit. Oke, yang terakhir Mbak Striasmi. Ngantuk. Oke, banyak yang ngantuk ya. Oke. Karena banyak yang ngantuk, kita tepuk dulu. Ngantuk kita tepuk. Nanti ketika Ibu bilang pagi, kalian tepuk sekali. Ketika Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Malam tidur. Ya. Kalau malam tidak tepuk. Oke, ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, kita ulang sekali lagi. Masih ada yang nggak fokus. Oke, kita ulang pagi, siang, siang, malam. Ya, oke, sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk hari ini sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian periksa
tulisan atau apa lagi? Kalau kalimat. Kalau di Microsoft Word itu kata-katanya apa? Font. Iya, kalau di Microsoft Word itu font. Oke. Kita akan belajar tentang tipografi. Ya, kita atau ibu bacakan dulu ya. Pada akhir fase E, peserta mampu memahami jenis, fungsi, karakter, anatomi, lingkup huruf, dan dasar tipografi. Banyak banget ya, ada hierarki, leading, tracking, dan lain sebagainya yang umum digunakan dalam desain dan menerapkannya dalam sebuah desain untuk menyampaikan pesan. Kalian punya pesan apa nanti bisa disampaikan dengan salah satunya pakai tipografi. Tapi untuk hari ini kita akan belajar dulu tentang jenis-jenis teks. Kalau jenis font yang kalian ketahui apa? Yang sering kalian gunakan? Calibri, Allegra, apalagi? Roboto, apalagi? Times New Black, Times New Roman ya. Yang sering-sering digunakan adalah Times New Roman. Itu seperti font sejuta umat. Jadi kalian tulis makalah ya pakai itu, bikin laporan begini pakai itu. Oke, berikutnya kita lanjut. Ya, oke. Apakah yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Undangan. Terus kalau yang sebelahnya? Tulisan. Quote. Terus apa? Status. Motivasi. Apa lagi? Sablon kaos ya. Oke. Pengalaman banget. Jadi ternyata ini kan sebenarnya adalah tulisan-tulisan biasa, ya kan? Tulisan biasa yang kemudian dihias ataupun dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi indah, ya kan? Nah, itu salah satu pengaplikasian atau contoh dari tipografi. Yang sering kita lihat di undangan itu biasanya depannya itu misalkan kita mengundang siapa ya di acara pernikahannya si A dan si B, itu biasanya tulisannya untuk A dan B nya itu dibuat indah, tapi nanti untuk bagian waktunya itu dibuat tulisan biasa. Jadi tulisan indah itu bukan berarti tulisan indah untuk semua atau untuk semua bagian indah semua, tidak, tapi hanya untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu. Oke, berikutnya yang ini ya, di balik orang yang sukses di sana ada mantan yang menyesal. Ya, itu sebenarnya kalau ditulis status biasa kan bisa ya, seperti status di WA biasa bisa. Tapi ini dibuat sedemikian rupa. Kalau misalkan kita buat status ini mau menyindir orang, tetapi tidak kelihatan menyindir karena tulisannya bagus. Berikutnya, oke, pengertiannya ya. Secara etimologi tipografi berasal dari bahasa Yunani. Apa? Yunani.
Ujian memang suatu yang wajib yang dimiliki oleh setiap jiwa manusia. Tapi tolong kedepankanlah dan tanamkanlah pikiran serta akal sehat dalam berbuat dan berpikiran. Jadi dalam tipografi ini kami menggunakan font, yakni kalimat paling atas yaitu rasa, ya, menggunakan dengan font Bingo Word. Kemudian emosi, egois dan kebencian, lalu bawahnya tapi tolong dan kedepankanlah itu menggunakan font asisten bold. Dan kemudian yang paling besar yang setiap jiwa manusia dan berbuat dan bertindak itu menggunakan font Black Lives Matter. Dalam tipografi ini kami juga menyampaikan bahwa di sini bahwa menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sudah sangat melebihi batas dari hebatnya seorang manusia. Dia telah menyaksikan setidaknya satu hal yang tak bersalah, bahkan dia memiliki sifat yang tidak manusiawi kepada sang korban. Kan sudah kalian ketahui bahwa pembunuhan tersebut telah adanya berbagai penembakan yang sangat keji, bahkan adanya pertukaran otak dari otak yang dibelah yang di atas kepala dipindahkan ke perut. Itu sudah sangat keji dan sudah sangat berkhianat bagi golongan para polisi. Jadi sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alika dan Mbak Ida silakan mulai duduk. Oke ya, jadi untuk kelompoknya Mbak Alika nanti menggunakan 3 jenis font ya Mbak. Ya, 3 jenis font. Kalau kita lihat dari rasa itu kira-kira ada siripnya enggak font yang digunakan? Ada ya, sedikit ya. Jadi itu maksudnya ke serif atau sans serif? Yang serif. Serif ya, oke. Terus tadi juga Mbak Alika, poin plusnya adalah Mbak Alika dan Mbak Ida sudah sambil menunjukkan hasil tipografinya, juga sambil seperti musikalisasi puisi ya, ada captionnya, ada sekilas dari kasus Ferdy Sambo begitu. Oke, berikutnya kelompoknya Mbak Melani. Silakan Mbak Melani. Ya. Ya, ini adalah fotonya ya. Fotonya Bapak Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Demayati, nomor 17 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Risa Fitriani, nomor 30. Di sini kami mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang tipografi dengan tema kasus Ferdy Sambo. Ini hasilnya. Tugas polisi melindungi dan mengatur. Menjadi polisi sejati, bukan polisi figur. Di sini kami menggunakan font Bermuda Black. Kami juga menyisipkan gambar Bapak Ferdy Sambo dan bendera merah putih agar mempercantik tampilan. Oke, ya. Di sini langsung ibu tanggapi ya. Ya, oke. Untuk Mbak Melani ada fotonya Bapak Sambo ya. Oke, jadi memperjelas kalau ini memang mengkritik atau menyalahi kasus Ferdy Sambo. Menggunakan font apa Mbak? Ruda Black. Ini termasuknya apa ya? Font apa ya? Ada siripnya atau tidak? Tidak ya? Oke, tidak ada siripnya. Jadi terlihat jelas yang tadi ada siripnya dan ini tidak ada siripnya. Terlihat jelas. Oke, sudah baik. Silakan mulai duduk Mbak Melani. Tepuk tangan buat kelompok. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Oh iya Mbak Diana, maaf ya. Namanya mirip-mirip ya. Dinda, Diana, Dinda. Oke, silakan Mbak. Geser aja. Ya.
karena kelompoknya Mbak Diana belum siap, kita tukar. Kelompoknya Mas Haikal. Ya, silakan Mas Haikal ya. Oke, tidak apa-apa ya, karena belum siap tadi dicari kodnya atau file yang belum ketemu, kita ke Mas Haikal dulu. Silakan Mas Haikal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haikal Farisa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mata M. Nawar, kelas 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil psikografi dari kami. Oke, silakan. Dari kapal akan arah penegakan hukum dan keadilan yang diletakkan oleh Baharudin Lopa, salah satu dari peradilan kasus IPPT. Ya, dan di typografi ini kami menggunakan font Montserrat Classic. Ya. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan? Terus bahasa di bawahnya menggunakan Monstera, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang ya. Oke ya, kita masuk ke tipografinya punya Mas Haikal. Jadi di situ ada font ya. Kira-kira dia punya sirip atau tidak? Tidak. Ya, jelas ya. Jadi tidak ada yang dilansir seperti itu ya. Oke, terus dari gambar, ditambah gambar ya, selain teks ada gambar. Gambarnya sepertinya luar biasa ya. Ya, jadi sangat apa ya, menggambarkan dari tulisannya ya. Ada di kapal akan karam, misalkan hukum dan keadilan ya. Jadi agak nyambung walaupun kata-katanya kapal, tapi gambarnya nyambung. Ya, nggak apa-apa. Agak nyambung ya. Oke, dari yang sudah maju, Ibu ambil kesimpulan ya bahwa tadi untuk apa namanya hasil tipografi kalian sudah menarik ya. Jadi nanti silakan kalian gunakan kemampuan tipografi kalian itu untuk melakukan atau menyalurkan inspirasi. Jadi misalkan kalian punya ide untuk mengkritik orang atau mungkin menyampaikan rasa cinta juga boleh. Biasanya nanti misalkan kalau menyampaikan sesuatu itu kalau pas Idul Fitri mungkin ada temannya ulang tahun, silakan bisa diberikan ucapan atau apapun menggunakan tipografi agar lebih menarik, tidak hanya pesan tulisan biasa seperti itu. Oke, hari ini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, karena waktunya sudah hampir habis, jadi untuk pelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Untuk yang belum maju tidak apa-apa, nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke Ibu. Jadi yang maju ataupun yang tidak maju tetap tugasnya dikumpulkan. Terus selanjutnya untuk tugas lagi kalian bisa cek LKPD kalian. Di situ ada tes untuk menguji pengetahuan ya. Kalau tadi kan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan nanti silakan kalian bisa mengerjakan ya hasilnya. Nanti Ibu tunggu maksimal hari ini. Terus kalau ada yang belum jelas, kalian bisa melihat bahan ajar Ibu melalui QR code yang sudah Ibu tempelkan di LKPD kalian. Oke, begitu? Jelas ya? Jelas. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan tipografi lagi, tetapi sudah menggunakan media yang berbeda. Kalau ini kan menggunakan Canva, minggu depan kita menggunakan Adobe Photoshop seperti itu. Jelas? Ya, oke. Harapannya ketika kalian sudah mempelajari tipografi, nanti bisa kalian manfaatkan sesuai dengan keinginan kalian. Seperti itu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Mas Haikal, silakan ditutup dengan doa. Duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita teriakkan semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Ya, oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.
Lah.